Kala itu, Pak Untung benar-benar kewalahan melayani para pembeli yang memadati kios baksonya. Jumlah mereka bukan hanya banyak, tetapi juga masing-masing memesan dalam jumlah besar. Satu orang bisa membeli hingga 5 bungkus lebih. Antusiasme warga setempat begitu besar terhadap bakso buatan Pak Untung, dan hal ini bukan tanpa alasan. Daging baksonya dikenal sangat empuk dengan rasa yang kuat, sementara kuahnya segar dan nikmat, membawa cita rasa yang khas. Racikan bumbu tradisional yang digunakan Pak Untung membuat pelanggan selalu kembali untuk menikmati seporsi atau bahkan lebih. Setiap hari, kiosnya tak pernah sepi, selalu dipenuhi pelanggan yang rela antre hanya demi mencicipi semangkuk bakso hangat. Di kios yang sederhana itu, Pak Untung tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh ponakannya Lia, yang baru saja lulus sekolah dan masih mencari pekerjaan, serta istrinya Bu Ningsih, yang setia menemani sejak awal usahanya dirintis. Meski mereka bertiga sering kewalahan karena membludaknya pembeli, Pak Untung tetap enggan menambah pekerja. Baginya, dengan bekerja bersama keluarga, kios ini tetap bisa berjalan lancar tanpa perlu orang luar terlibat. Dia merasa lebih nyaman begitu, meskipun seringkali rasa lelah mendera. Tak jarang, Pak Untung bahkan harus membuat stok bakso dalam jumlah besar karena sebelumnya banyak pelanggan yang tidak kebagian, sehingga kini ia selalu bersiap lebih banyak untuk menghindari kekecewaan pembeli. Lokasi kios Pak Untung memang tidak berada di desanya sendiri, melainkan di sebuah pasar di desa lain yang cukup ramai dikunjungi warga sekitar. Setiap hari, kios itu dibuka sejak pukul 8 pagi, dan waktu tutupnya tidak pasti, tergantung kapan dagangan mereka habis. Keajaiban dari usaha ini, setiap hari tak pernah melampaui pukul 4 sore, semua bakso sudah terjual habis. Ada yang memilih makan di tempat, sementara yang lain lebih suka membungkusnya untuk dibawa pulang. Beberapa pelanggan bahkan kembali menambah porsi setelah menyantap bakso di tempat, sehingga tidak heran jika dagangannya cepat ludes, karena banyak yang memesan dalam jumlah lebih dari biasanya. Pada sore hari, ketika semua bakso sudah habis terjual, mereka mulai merapikan kios. Lia pulang ke rumahnya, sementara Pak Untung dan Bu Ningsih bersiap untuk kembali ke rumah mereka yang jaraknya cukup jauh, sekitar 20 menit perjalanan. Sejak dikeluarkan dari pabrik tempatnya bekerja dulu, Pak Untung memutuskan untuk fokus pada usaha baksonya. Perjuangannya memang tidak mudah, tetapi usaha kerasnya kini mulai membuahkan hasil. Meski perjalanan pulang terasa melelahkan setelah seharian bekerja, Pak Untung dan istrinya selalu merasa puas saat melihat hasil dari kerja keras mereka. Sesampainya di rumah, mereka bergantian membersihkan diri dan kemudian menghitung hasil penjualan hari itu. Jumlah uang yang mereka dapatkan cukup besar, menjadi bukti betapa suksesnya usaha mereka. Namun meskipun uang terus mengalir, ada satu hal yang masih membuat mereka merasa ada yang kurang. Hingga saat ini, mereka belum dikaruniai anak, meskipun usia mereka hampir memasuki kepala 4. Beberapa kali mereka sudah memeriksakan diri ke dokter, dan hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah serius. Namun, harapan untuk segera mendapatkan momongan masih belum terkabul, dan mereka hanya bisa bersabar menunggu waktu yang tepat. Setelah menghitung uang, Bu Ningsih memilih untuk tidur lebih dulu karena rasa lelah yang mendera. Sementara itu, Pak Untung menuju sebuah ruangan khusus di rumahnya. Di dalam ruangan itu, terdapat berbagai barang sesajen yang sudah disiapkan, serta dupa yang siap dibakar. Pak Untung melakukan ritual ini secara rutin setiap 3 hari sekali. Dengan penuh konsentrasi, ia menyalakan dupa dan mulai membacakan mantra yang sudah dihafalnya di luar kepala. Ritual ini adalah bagian dari perjanjiannya dengan sosok gaib yang selama ini membantunya dalam usaha. Asap dupa mulai mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang pekat. Pak Untung duduk bersila di tengah ruangan, matanya terpejam, dan mulutnya komat-kamit melafalkan mantra. Tak lama, hembusan angin dingin masuk melalui jendela, membuat asap dupa bergerak liar di dalam ruangan. Kemudian, sebuah asap tipis muncul di sudut ruangan, perlahan berubah menjadi sosok pocong dengan kain kafan yang sudah lusuh, penuh tanah, dan mengeluarkan bau busuk. Pak Untung membuka matanya, mengakhiri mantranya. Pocong itu mendekat
menerima sesajen berupa kembang 7 rupa, kopi hitam, dan ayam cemani goreng yang disiapkan oleh Pak Untung. Ini adalah bagian dari perjanjian mereka. Pocong tersebut menerima persembahan dan sebagai gantinya membantu kelancaran usaha Pak Untung. Namun, perjanjian itu juga memiliki harga. Pocong itu berjanji akan mencari tumbal setiap bulannya, sesuatu yang selama ini tidak dipedulikan oleh Pak Untung, asalkan usahanya tetap lancar. Setelah selesai, pocong itu menghilang, meninggalkan Pak Untung yang kini sudah terbiasa dengan kehadirannya. Ia tidak merasa takut, melainkan lega karena ritual itu berjalan lancar seperti biasanya. Selesai dengan tugasnya, Pak Untung keluar ke teras rumah, menghirup udara malam yang sejuk. Ia duduk di kursi tua sambil menikmati kopi dan rokoknya. Langit malam penuh bintang, sementara rembulan menggantung dengan anggun menerangi pekarangan rumahnya. Ketika suasana mulai tenang, sebuah gerobak bakso keliling melintas di depan rumah, membangkitkan kenangan lama dalam benak Pak Untung. Ingatan itu membawanya kembali ke masa-masa sulit beberapa tahun lalu. Saat itu, Pak Untung berkeliling menjajakan bakso dengan gerobak kayu sederhana. Setiap hari, ia mengayuh sepeda yang terhubung ke gerobaknya, berkeliling dari desa ke desa untuk mencari pembeli. Kehidupannya saat itu jauh dari mudah. Setelah kontrak kerjanya di pabrik tidak diperpanjang, ia memutuskan untuk berjualan bakso demi menghidupi istrinya yang baru saja dinikahi. Namun pelanggan tak selalu ramai. Ada hari-hari di mana hanya segelintir orang yang membeli baksonya, meskipun ia sudah berkeliling hingga larut malam. Ketika pulang pada suatu malam yang sepi, Pak Untung langsung merebahkan tubuhnya yang lelah di ruang tamu. Bu Ningsih yang setia menunggu di rumah menghampirinya dan bertanya tentang hasil penjualan hari itu. Dengan lemas, Pak Untung merogoh tas kecil yang selalu dibawanya, mengeluarkan uang yang hanya berjumlah Rp70.000. Bu Ningsih, meskipun tidak bermaksud menyakiti hati suaminya, mengeluh karena hasil itu tidak sebanding dengan usaha keras Pak Untung seharian. Namun Pak Untung hanya bisa pasrah karena ia tahu rezeki hari itu memang hanya sampai di situ. Pak Untung merasa semakin pusing begitu mendengar Bu Ningsih mengomel tanpa henti sesaat setelah ia baru saja pulang dari berjualan bakso keliling. Rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya seakan tidak dihiraukan oleh istrinya, yang malah terus mengungkapkan kekecewaan atas penghasilan hari itu. Tak mampu lagi menahan diri, Pak Untung memutuskan keluar rumah, meninggalkan Bu Ningsih yang masih sibuk mengomel di belakangnya. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, dan pikirannya langsung tertuju pada warung kopi yang tak jauh dari rumah. Di sana, ia berharap bisa melepas penat dan bersantai sejenak dengan teman-temannya. Setibanya di warung kopi, suasana tampak seperti biasanya, tenang dan akrab. Beberapa teman Pak Untung tengah asik bermain catur, sesekali melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Pak Untung ikut bergabung, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari masalah di rumah. Tiba-tiba, suasana warung berubah ketika sekelompok ibu-ibu datang dan mulai berbicara dengan nada antusias. Pembicaraan mereka menarik perhatian para lelaki yang tadinya fokus pada papan catur. Salah satu ibu-ibu itu bercerita tentang kejadian di desa wisata yang baru saja mereka kunjungi, di mana mereka mendengar kisah-kisah menyeramkan tentang praktik pesugihan dan ilmu santet. Cerita itu menimbulkan keheningan sejenak di warung kopi, sebelum akhirnya si ibu pamit untuk melanjutkan urusan mereka membeli gula. Pembicaraan itu terus bergema di benak Pak Untung. Ia tak bisa menghilangkan pikiran tentang pesugihan. Keinginan untuk memperbaiki kehidupannya yang penuh perjuangan mulai merayapi pikirannya. Mungkin pesugihan adalah solusi, pikir Pak Untung. Dengan melakukan pesugihan, hidupnya akan berubah. Tidak ada lagi hari-hari lelah berkeliling dengan gerobak. Tidak ada lagi cemas memikirkan uang yang tidak cukup. Pemikiran itu terus menggema, meskipun di satu sisi ia tahu risikonya tidak kecil. Namun, semakin dipikirkan, semakin tergoda ia untuk mencobanya. Pak Untung memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Bu Ningsih ketika pulang nanti. Malam itu, Pak Untung tidak segera pulang. Ia terus nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya hingga waktu menunjukkan tengah malam. Ketika akhirnya ia memutuskan pulang, warung kopi sudah hampir sepi dan hawa dingin malam
mulai merayap. Setibanya di rumah, ia masuk menggunakan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Di dalam rumah yang hening, Pak Untung langsung menuju kamar untuk membangunkan Bu Ningsih. Istrinya terbangun dengan kesal, wajahnya menunjukkan betapa terganggunya ia karena dibangunkan di tengah malam. Namun, Pak Untung tidak menunggu lama untuk mengutarakan niatnya. Ia mulai menceritakan apa yang didengarnya di warung kopi tadi. Dengan penuh keyakinan, ia mengusulkan kepada Bu Ningsih untuk mencoba pesugihan. Menurutnya, dengan jalan itu, mereka bisa cepat kaya dan semua kebutuhan mereka akan terpenuhi. Awalnya, Bu Ningsih terkejut mendengar ide gila tersebut. Ia tahu bahwa pesugihan selalu diiringi risiko besar, termasuk kemungkinan adanya tumbal. Tetapi, rayuan Pak Untung semakin kuat, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kekayaan yang melimpah, dan semua keinginan akan terpenuhi. Meski pada awalnya ragu, Bu Ningsih akhirnya terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata suaminya yang membuatnya berpikir ulang. Keinginan untuk hidup nyaman, tanpa kekurangan, mulai menguasai pikirannya. Meskipun ia tahu risiko besar mengintai, iming-iming kemewahan dan kekayaan membuatnya goyah. Pada akhirnya, Bu Ningsih setuju, meski masih diselimuti keraguan. Pak Untung, yang sudah merasa yakin dengan keputusannya, menenangkan istrinya, dan berjanji akan membawa Bu Ningsih ke tempat yang tepat esok hari. Pagi harinya, setelah sarapan dan mempersiapkan segala sesuatunya, Pak Untung dan Bu Ningsih berangkat dengan sepeda motor menuju desa wisata yang disebutkan oleh ibu-ibu di warung kopi. Perjalanan yang mereka tempuh tidaklah singkat, jaraknya lumayan jauh, dan di tengah perjalanan mereka beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di desa yang dimaksud. Namun, masalahnya adalah Pak Untung tidak tahu pasti di mana harus mencari dukun yang bisa membantu mereka. Mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kecil di pinggir jalan dan bertanya pada pemilik warung. Si bapak pemilik warung kemudian mengarahkan mereka ke sebuah rumah yang berada di belakang balai desa, tempat salah satu dukun terkenal yang dikenal cukup ampuh dalam melakukan pesugihan. Pak Untung dan Bu Ningsih menghabiskan makanan mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu, dan tak lama seorang kakek tua bernama Mbah Yusuf membuka pintu. Wajahnya tampak tenang namun penuh wibawa, dan tanpa banyak bicara, ia mempersilakan Pak Untung dan Bu Ningsih masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk di ruang tamu yang dipenuhi dengan barang-barang mistis, Mbah Yusuf menanyakan maksud kedatangan mereka. Pak Untung dengan jujur menjelaskan bahwa mereka datang untuk meminta jasa pesugihan agar cepat kaya. Mbah Yusuf hanya mengangguk pelan, lalu bertanya apa jenis usaha yang sedang dijalani Pak Untung. Pak Untung menjelaskan bahwa ia memiliki usaha bakso keliling. Mbah Yusuf mendengarkan dengan seksama, dan dari tatapan matanya, seolah ia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya Mbah Yusuf menyarankan pesugihan ludah pocong sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh Pak Untung. Menurut Mbah Yusuf, pesugihan ini akan membuat usaha bakso Pak Untung laris manis, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Meskipun terdengar menakutkan, Pak Untung dengan penuh keyakinan langsung setuju tanpa berpikir panjang. Kekayaan yang dijanjikan di depan mata begitu menggiurkan baginya. Terlebih lagi usahanya sedang berada di titik terendah. Namun, Mbah Yusuf memperingatkan bahwa pesugihan ini tidak datang tanpa syarat. Ada harga yang harus dibayar. Ia meminta mahar sebesar 10 juta rupiah, jumlah yang bagi Pak Untung bukan sedikit. Selain itu, Pak Untung juga harus melakukan bagian tersulit, menemukan sosok pocong secara langsung. Ritual yang diperlukan mengharuskan Pak Untung untuk bertapa di kebun pisang yang terletak tak jauh dari rumah Mbah Yusuf. Kebun tersebut dikenal angker, tempat berbagai makhluk gaib sering menampakkan diri. Mbah Yusuf bertanya dengan serius, apakah Pak Untung sanggup memenuhi semua syarat yang disebutkan. Tanpa ragu, Pak Untung menyanggupinya. Saat itu juga Pak Untung mengeluarkan uang 10 juta yang sudah ia siapkan dari dalam tas. Uang tersebut sebenarnya merupakan hasil tabungan
yang ia dan Bu Ningsih kumpulkan selama ini, rencananya untuk membangun kios yang lebih besar dan lebih baik. Namun, kali ini Pak Untung yakin bahwa pesugihan akan membawa kesuksesan yang jauh lebih besar dari sekadar pembangunan kios. Dengan hati yang mantap, ia menyerahkan uang itu kepada Mbah Yusuf yang langsung menyimpannya. Malam harinya, Mbah Yusuf meminta Bu Ningsih untuk tetap tinggal di rumahnya. Ia berpesan agar Bu Ningsih tak khawatir dan bersabar menunggu hingga ritual selesai. Sementara itu, Pak Untung bersama Mbah Yusuf berjalan menuju kebun pisang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Di tengah kegelapan malam, suasana kebun terasa semakin mencekam, hanya diterangi oleh sedikit cahaya bulan yang menerobos di antara dedaunan. Mereka tiba di kebun pisang yang dipenuhi pohon-pohon tinggi dan bayangan-bayangan yang bergerak seiring angin malam. Di sana, Mbah Yusuf memberikan secarik kertas berisi mantra-mantra yang harus dirapalkan oleh Pak Untung selama ritual berlangsung. Jika nanti sosok yang datang bukan pocong, abaikan saja, jelas Mbah Yusuf dengan suara rendah namun tegas. Tapi jika yang datang adalah pocong, kau harus segera memintanya untuk memberikan pesugihan. Pak Untung mengangguk paham, meskipun hatinya mulai merasakan ketegangan yang mengintai. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan. Ritual yang akan ia lakukan akan menghubungkannya dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Setelah Mbah Yusuf pergi meninggalkan Pak Untung di kebun, Pak Untung duduk bersila di bawah pohon pisang. Di depannya tersaji kemenyan dan sesajen yang sudah disiapkan. Dengan hati-hati, ia mulai membakar kemenyan dan merapalkan mantra yang diberikan Mbah Yusuf. Asap kemenyan perlahan mengepul, mengisi udara dengan aroma mistis yang semakin pekat. Di tengah-tengah mantra yang dibacakan, Pak Untung mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakangnya, perlahan mendekat. Suara itu begitu jelas, menggetarkan tanah di bawahnya. Bulu kuduk Pak Untung seketika berdiri, rasa takut menyelimuti tubuhnya. Namun, ia mencoba mengingat kata-kata Mbah Yusuf. Jika bukan pocong, abaikan saja. Ia tetap berusaha fokus pada mantranya, meskipun suara langkah itu semakin mendekat. Tak lama kemudian sosok besar muncul di hadapannya. Makhluk itu tinggi, berbulu hitam pekat, dengan mata merah menyala yang memandang tajam ke arah Pak Untung. Wajahnya mengerikan, penuh amarah. Tubuh Pak Untung gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap melafalkan mantra dengan penuh konsentrasi. Makhluk itu berdiri menatapnya beberapa saat, lalu perlahan-lahan menghilang seperti asap tertiup angin. Belum sempat Pak Untung menarik napas lega, sosok lain muncul di depannya. Kali ini, sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang hancur, penuh darah, dan bau busuk menyeruak dari tubuhnya. Wanita itu tertawa mengikik dengan suara yang mengerikan, membuat jantung Pak Untung berdegup kencang. Namun, ia tetap mencoba melawan ketakutannya dan melanjutkan mantranya. Sosok itu terus menatapnya dengan senyum yang jahat, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Gangguan demi gangguan datang tak henti-henti. Kali ini, suara tawa anak-anak kecil terdengar dari segala arah. Tuyul-tuyul dengan wajah mengerikan dan tubuh kecil berlarian di sekelilingnya. Mereka tertawa sambil menatap Pak Untung dengan mata hitam pekat. Tubuh mereka hanya dibalut dengan popok lusuh, dan bau pesing semakin menyengat. Pak Untung sudah diambang batas ketakutannya, namun ia tetap bertahan, membaca mantranya dengan penuh keteguhan. Di tengah keputusasaan, angin kencang tiba-tiba berembus, membuat pohon pisang di depannya bergoyang dengan keras. Suara angin semakin kencang, menyerupai badai kecil yang mengancam menyeret tubuh Pak Untung. Namun, di balik angin itu, akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu muncul. Pocong dengan kain kafan yang lusuh, penuh tanah, dan bau busuk berdiri di depannya. Wajah pocong itu kosong, namun menyeramkan. Pak Untung segera menyampaikan permintaannya kepada pocong itu. Ia memohon pesugihan agar usaha baksonya menjadi laris dan mendatangkan kekayaan. Sosok pocong itu tidak banyak bicara, namun mengajukan syarat. Pak Untung harus memberikan sesajen setiap 3 hari sekali, dan sebagai imbalannya, pocong itu akan mengambil tumbal dari desa Pak Untung setiap bulan.
Tanpa ragu, Pak Untung menyetujui perjanjian tersebut. Setelah semuanya selesai, pocong itu perlahan menghilang, dan Pak Untung bergegas kembali ke rumah Mbah Yusuf. Di rumah Mbah Yusuf, kakek tua itu memberinya sebuah batu hijau kecil. Batu itu katanya harus disimpan di dekat tempat jualan bakso Pak Untung. Dengan batu itu, dagangan Pak Untung akan laris manis. Pak Untung menerima batu tersebut dengan penuh rasa percaya diri. Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Untung dan Bu Ningsih pulang ke rumah dengan perasaan lega, yakin bahwa kesuksesan sudah di depan mata. Keesokan harinya, Pak Untung memulai harinya dengan semangat. Ia membawa batu hijau itu dan menempatkannya di gerobak baksonya, tepat di sebelah daging bakso. Seperti biasa, ia berkeliling dari desa ke desa. Namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pelanggan mulai datang berduyun-duyun, bahkan lebih banyak dari biasanya. Meskipun bakso yang dijualnya masih sama, rasanya tetap lezat, namun jumlah pembeli hari itu meningkat pesat. Pak Untung tersenyum puas. Perjanjian dengan pocong telah membawa hasil yang nyata. Saat Pak Untung sedang melayani para pembeli, tanpa sepengetahuannya, sosok pocong yang sudah terikat dalam perjanjian pesugihan itu ternyata selalu berada di dekatnya. Pocong tersebut hadir secara tak kasat mata dan meludahi setiap wadah berisi kuah bakso yang hendak diberikan kepada pembeli. Ludah mistis itu memberi efek aneh pada rasa bakso, membuatnya terasa jauh lebih nikmat dari yang seharusnya. Baik Pak Untung maupun para pembeli tidak menyadari hal ini. Mereka hanya tahu bahwa bakso Pak Untung sekarang memiliki rasa yang begitu khas dan lezat, yang membuat dagangannya selalu habis lebih cepat dari biasanya. Jimat yang diberikan oleh Mbah Yusuf, batu hijau kecil yang tersimpan rapi di gerobaknya, menjadi kunci dari keberhasilan Pak Untung dalam menjalankan usahanya. Pada hari itu, dagangannya habis, bahkan sebelum sore hari tiba. Dengan senyum penuh kepuasan, Pak Untung bergegas pulang lebih awal dari biasanya. Rasa lelah yang selama ini menghantuinya kini terasa ringan karena penghasilan yang diperolehnya semakin meningkat pesat. Sesampainya di rumah, Bu Ningsih yang tengah duduk di teras menyambutnya dengan keheranan. Jam baru menunjukkan pukul 2 siang dan biasanya Pak Untung baru pulang saat malam menjelang. Keheranan Bu Ningsih segera berubah menjadi kegembiraan saat Pak Untung menceritakan bahwa semua dagangannya habis hanya dalam beberapa jam saja. Mereka segera masuk ke dalam rumah, khawatir tetangga mendengar percakapan mereka yang terlalu bersemangat. Setelah berada di dalam rumah, Bu Ningsih mengajak suaminya untuk menghitung penghasilan hari itu. Kegembiraan tampak di wajah mereka berdua saat mereka melihat tumpukan uang hasil penjualan yang melebihi ekspektasi mereka. Penglarisan yang kita pakai ini benar-benar ampuh, pikir Bu Ningsih. Sementara itu, Pak Untung yang kini melihat masa depan lebih cerah, sudah mulai merencanakan langkah besar berikutnya, memperluas usaha mereka. Beberapa bulan berlalu dan usaha Pak Untung berkembang pesat. Dengan modal dari hasil penjualan bakso yang selalu habis, Pak Untung memutuskan untuk membuka kios di pasar desa tetangga. Jimat batu hijau itu selalu ia bawa dan pesona mistisnya terus bekerja, menarik banyak pelanggan ke kios barunya. Kios tersebut langsung menarik perhatian banyak orang sejak hari pertama dibuka. Pak Untung yang semakin kewalahan karena usahanya berkembang pesat, memutuskan untuk mengajak keponakannya bekerja di kios untuk membantu melayani para pelanggan. Kesuksesan demi kesuksesan mengiringi langkah Pak Untung. Bahkan ia berhasil merenovasi rumahnya dan membeli kendaraan untuk mendukung usahanya. Dan tiba-tiba seekor kucing muncul dan mengelus kakinya, membuyarkan lamunan Pak Untung saat mengenang masa lalunya itu. Ia menarik napas panjang, merasa lelah namun puas. Namun, saat ia baru saja masuk ke dalam rumah, sesuatu yang dingin menyentuh tengkuk lehernya. Hembusan angin dingin yang tak wajar membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera mempercepat langkahnya, masuk ke dalam rumah dengan perasaan tidak nyaman. Ketika berbaring di kamar, tatapannya terarah pada langit-langit kamar yang gelap. Seketika perasaan mencekam menyelimuti ruangan. Di langit-langit kamar, bayangan hitam bergerak dengan cepat,
dan diikuti oleh aroma busuk yang semakin pekat. Perlahan-lahan, bayangan itu membentuk sosok yang menyeramkan. Seorang wanita dengan wajah hancur, matanya kosong, dan baunya begitu menyengat seperti bangkai. Tubuh Pak Untung langsung kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Mulutnya terkunci, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Rasa takut yang begitu hebat menguasai dirinya, dan dalam hitungan detik, ia kehilangan kesadaran. Pagi harinya, ia terbangun dalam keadaan lemas, tanpa sepenuhnya menyadari apa yang terjadi semalam. Buningsih, yang tidur di sebelahnya, tidak menyadari apapun. Gangguan seperti ini tidak berhenti di rumah saja. Di desa tempat tinggal Pak Untung, berita tentang kematian-kematian misterius mulai beredar. Korban yang seringkali adalah anak-anak atau orang tua, meninggal setelah mengalami pertemuan mengerikan dengan sosok pocong yang menghadang mereka di malam hari. Meskipun desas-desus ini semakin mengkhawatirkan, tidak ada seorang pun yang mencurigai bahwa Pak Untung adalah orang di balik semua ini. Pocong yang menjadi bagian dari pesugihan Pak Untung terus mencari tumbal di desa itu setiap bulan, seperti yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, setelah bangun pagi, Pak Untung dan Buningsih segera bersiap seperti biasa. Mereka menyiapkan adonan bakso di dapur, bekerja dengan cekatan untuk memastikan semua siap sebelum kios mereka dibuka. Jam 8 pagi, kios pun mulai beroperasi. Dan seperti yang sudah mereka harapkan, pelanggan mulai berdatangan sejak awal. Namun di antara keramaian itu, ada satu kejadian yang mengundang perhatian. Seorang anak kecil menangis histeris, menolak masuk ke dalam kios. Meski ibunya berusaha menenangkannya, anak itu terus menangis dan menunjuk ke arah Pak Untung. Ternyata, anak tersebut melihat sosok pocong berdiri di samping Pak Untung, menatap dengan wajah kosong, namun menyeramkan. Ibunya merasa kasihan melihat anaknya yang ketakutan, memutuskan untuk tidak jadi membeli bakso dan segera meninggalkan kios. Untungnya, kejadian itu tidak menarik perhatian pembeli lainnya, dan kios tetap ramai seperti biasanya. Malam itu, kios tetap buka lebih lama karena banyak pelanggan, terutama anak-anak muda, yang berkumpul untuk menikmati suasana malam minggu. Semuanya berjalan lancar hingga salah satu pelanggan, seorang wanita muda, merasa ingin ke toilet. Ia bertanya kepada Pak Untung di mana toilet berada, dan Pak Untung dengan ramah menunjukkan arah ke toilet di belakang kios. Namun ketika wanita itu membuka pintu toilet, ia langsung disambut oleh pemandangan yang begitu mengerikan. Di depan matanya berdiri sosok pocong dengan wajah yang rusak, tubuh dibalut kain kafan penuh tanah, dan bau busuk yang menyengat. Wanita itu tidak mampu berkata apa-apa. Rasa takut yang begitu besar membuat tubuhnya kaku. Dan sebelum ia bisa berteriak, tubuhnya ambruk pingsan di depan pintu toilet. Keributan kecil terjadi di kios Pak Untung setelah wanita muda itu pingsan di depan toilet. Para pembeli yang ada di dalam kios segera bergegas membantu membawa tubuh wanita itu ke bagian depan kios. Teman-temannya dengan cepat berusaha menyadarkannya, menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan cemas. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Setelah beberapa menit berlalu, wanita itu perlahan sadar, meski wajahnya terlihat pucat pasi. Nafasnya masih terengah-engah, seolah baru saja melihat sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Tanpa banyak bicara, Buningsih menyodorkan segelas teh hangat untuk menenangkannya, tetapi efek kejadian itu sudah terlanjur membekas. Dengan tubuh yang masih gemetar, wanita itu segera mengajak teman-temannya untuk pergi dari kios, tanpa menunggu lebih lama lagi. Buningsih dan Pak Untung hanya bisa menatap kepergian mereka dengan kebingungan. Pembeli yang lain yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya segera kembali melanjutkan makan bakso, seolah insiden tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka alami. Aroma kuah yang hangat dan nikmat kembali menyelimuti kios, membuat suasana berangsur pulih, meskipun sisa ketegangan masih terasa di udara. Saat malam mulai larut, Pak Untung, Buningsih, dan Lia bersiap-siap untuk menutup kios. Kios mereka selalu buka hingga malam, apalagi saat malam minggu yang memang selalu ramai pengunjung. Namun, sebelum mereka berangkat pulang, Lia tiba-tiba merasa kebelet ingin buang air kecil.
Lia meminta pamit sebentar untuk menggunakan toilet yang ada di bagian belakang kios. Pak Untung dan Bu Ningsih menunggu di depan kios, sambil merapikan beberapa barang dagangan yang belum selesai dibereskan. Lia berjalan cepat menuju toilet, berharap segera bisa pulang karena rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Saat berada di dalam toilet, tiba-tiba saja ia mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu terdengar jelas, membuat Lia berpikir bahwa mungkin Pak Untung atau Bu Ningsih yang tidak sabar menunggunya. "Sebentar, Bu. Ini udah selesai," sahut Lia dari dalam toilet. Namun, tidak ada balasan dari luar, suasana hening. Perasaan cemas mulai merambati hati Lia. Ia segera menyelesaikan urusannya dan bergegas membuka pintu. Namun, ketika pintu itu terbuka, Lia mendapati sesuatu yang sangat menakutkan. Di depannya berdiri sosok pocong. Sosok itu begitu menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kain kafannya lusuh serta penuh tanah yang menghitam. Bau busuk menyengat langsung memenuhi udara, membuat Lia hampir tak bisa bernapas. Pocong itu berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi. Lia kaku, tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan yang mendalam. Mulutnya ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya diam, berhadapan dengan makhluk gaib yang tampak nyata di depannya. Setelah beberapa menit berlalu, sosok itu perlahan menghilang begitu saja, meninggalkan Lia yang terhuyung dengan tubuh penuh keringat dingin. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya bergemuruh, dan wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika mendengar panggilan Bu Ningsih yang menyuruhnya cepat keluar, Lia hanya bisa berlari pelan menuju tempat mereka menunggu. Ia tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi, meskipun jelas terlihat wajahnya masih menampakkan rasa ketakutan. "Kamu kenapa? Kok wajahnya pucat banget?" tanya Bu Ningsih dengan nada khawatir. Lia hanya bisa menjawab singkat, mencoba tersenyum agar terlihat baik-baik saja. Namun, Pak Untung dan Bu Ningsih masih terlihat curiga. Melihat kondisi Lia yang tidak normal, Pak Untung pun memutuskan agar Lia tidak bekerja esok hari. Lia yang sebenarnya masih terguncang oleh penampakan pocong tadi hanya mengangguk setuju. Rasa capek dan ketakutan yang ia rasakan membuatnya tidak ingin berpikir lebih jauh. Mereka bertiga akhirnya pulang dengan langkah cepat, berharap bisa segera beristirahat setelah hari yang panjang. Sesampainya di rumah, Pak Untung dan Bu Ningsih bergantian mandi. Tubuh mereka yang berkeringat karena seharian beraktivitas membuat mandi air hangat terasa seperti sebuah kemewahan. Saat Pak Untung selesai mandi, ia memanggil Bu Ningsih untuk segera mandi. Namun ketika Bu Ningsih hendak masuk ke kamar mandi, ia dikejutkan oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam kamar mandi, berdiri sosok pocong dengan wajah yang sama menyeramkannya seperti yang dilihat Lia di kios. Pocong itu menatap tajam ke arah Bu Ningsih, membuat wanita itu langsung menjerit kencang. Tubuhnya langsung kaku dan gemetaran, hingga akhirnya ia ambruk pingsan di lantai. Pak Untung yang mendengar jeritan istrinya langsung bergegas ke kamar mandi. Melihat Bu Ningsih yang terkapar di lantai, ia segera mengangkat tubuhnya dan membawanya ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Bu Ningsih mulai siuman, namun wajahnya masih tampak pucat dan lemah. Malam itu, Bu Ningsih tidak jadi mandi karena tubuhnya benar-benar lemas. Sementara aroma busuk yang menyelimuti udara di rumah mereka semakin membuat suasana mencekam. Sementara itu di luar, suasana desa mulai sepi. Bapak-bapak yang berjaga di pos ronda sudah kembali ke rumah masing-masing setelah tugas malam mereka selesai. Salah satu yang ikut berjaga malam itu adalah seorang kakek tua yang memang sering ikut ronda bersama warga lainnya. Kakek itu memutuskan untuk pulang sendirian, melewati jalanan desa yang gelap dan sepi. Saat berjalan di bawah bayang-bayang pepohonan, ia tiba-tiba mendengar seperti suara orang melompat di belakangnya. Suara itu terdengar jelas, seolah seseorang sedang mengikutinya. Merasa penasaran, kakek itu menoleh ke belakang. Namun, ia tidak melihat apa-apa. Suasana kembali sunyi, hanya angin malam yang berhembus pelan. Tetapi, ketika ia kembali menatap jalan di depannya, betapa terkejutnya ia melihat sosok pocong berdiri tepat di hadapannya.
Wajah pocong itu tampak rusak dan penuh tanah. Tatapan matanya kosong namun menusuk. Kakek tua itu langsung terperanjat. Tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Jantungnya berdebar kencang, dan sebelum ia bisa berteriak, tubuhnya ambruk. Kakek itu pingsan di tengah jalan, tergeletak tanpa ada yang menyadari kejadian mengerikan yang baru saja menimpanya. Keesokan paginya, suasana desa yang biasanya tenang mendadak gempar ketika beberapa warga yang lewat di jalan menemukan tubuh seorang kakek yang tergeletak tak bernyawa. Mereka terkejut dan segera memanggil orang-orang di sekitar untuk membantu. Wajah kakek itu pucat dengan bekas lebam yang aneh di beberapa bagian, dan bau busuk menyebar di sekeliling tubuhnya. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, warga mengira bahwa kakek tersebut meninggal karena serangan jantung, mengingat usianya yang sudah lanjut. Namun, tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, kakek itu menjadi korban sosok pocong yang meludahi wajahnya hingga meninggalkan bekas lebam yang menjijikkan. Kematian ini hanya menjadi salah satu dari serangkaian peristiwa misterius yang mulai melanda desa setelah pesugihan Pak Untung mulai berjalan. Sementara itu, di rumah Pak Untung, suasana tampak berbeda. Mereka memutuskan untuk menutup kios bakso hari itu, memberikan waktu bagi diri mereka untuk beristirahat setelah beberapa hari berjualan tanpa henti. Selain itu, Lia yang juga tidak masuk kerja membuat suasana semakin lengang. Pak Untung dan Bu Ningsih memilih untuk menikmati hari libur mereka dengan pergi ke mall. Hari itu, mereka berencana membeli beberapa barang kebutuhan dan mungkin sedikit bersenang-senang, menikmati hasil dari kerja keras mereka yang selama ini dibantu oleh pesugihan pocong. Saat di mall, mereka berbelanja dengan gembira. Bu Ningsih memilih beberapa pakaian baru, sementara Pak Untung terpikat dengan gadget terbaru yang sudah lama diinginkannya. Setelah berbelanja, mereka mampir di sebuah restoran untuk makan siang. Hidangan mewah di hadapan mereka terasa seperti simbol kesuksesan yang selama ini diimpikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, sesuatu yang gelap dan tak terlihat mulai merongrong kebahagiaan mereka. Setelah puas berkeliling, sekitar pukul 1 siang, mereka memutuskan untuk pulang. Namun, tanpa sepengetahuan Pak Untung, saat berjalan menuju mobil yang diparkir di luar mall, batu hijau, jimat pesugihan yang menjadi kunci kesuksesannya, jatuh dari sakunya. Batu itu menggelinding ke jalanan, dan seketika hancur terlindas truk besar yang lewat. Ketika Pak Untung dan Bu Ningsih masuk ke mobil, mereka tidak menyadari bahwa simbol keberhasilan mereka baru saja pecah berkeping-keping, menandakan akhir dari kesuksesan semu yang selama ini mereka nikmati. Sesampainya di rumah, Pak Untung segera memeriksa kantongnya untuk memastikan bahwa jimat itu masih ada. Namun, ketika ia merogoh sakunya dan tidak menemukannya, kepanikannya mulai memuncak. Dia segera menggeledah mobil, berharap batu itu hanya jatuh di dalam mobil. Tetapi usahanya sia-sia. Bu Ningsih yang menyadari batu itu hilang, ikut panik. Keduanya segera memutuskan untuk kembali menyusuri jalan menuju mall dengan menggunakan motor, berharap bisa menemukan jimat itu di sepanjang jalan. Namun, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Batu itu lenyap dan rasa cemas mulai menggantikan kegembiraan yang mereka rasakan sepanjang hari. Ketika malam tiba, perasaan takut dan khawatir menghantui Pak Untung. Ketegangan semakin meningkat saat mereka berdua berbaring di tempat tidur. Dalam tidurnya, Pak Untung mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, sosok pocong yang selama ini membantunya muncul dengan wajah yang penuh kemarahan. Sosok itu tampak mengerikan, dengan suara yang bergema menuntut balas atas hancurnya batu jimat yang menjadi tempat bersemayamnya. Pak Untung mencoba meminta maaf dalam mimpinya, tetapi pocong itu tidak menerima permintaan maafnya. Pocong itu berteriak, menuntut balas, mengancam bahwa Pak Untung akan membayar mahal atas kelalaiannya. Pak Untung terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdetak tak menentu dan ia merasa ketakutan seperti belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dalam kepanikannya, ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Namun, saat sampai di dapur, ia tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya sosok pocong yang sama seperti dalam mimpinya.
Asap hitam tipis menyelimuti ruangan dan perlahan berubah menjadi pocong yang menyeramkan. Tubuh Pak Untung terasa kaku, tak mampu bergerak, hingga akhirnya ia jatuh pingsan di lantai dapur. Pagi harinya, Bu Ningsih menemukannya tergeletak di lantai dapur ketika hendak menyiapkan bahan untuk bakso. Dengan penuh cemas, Bu Ningsih mencoba membangunkannya. Setelah beberapa waktu, Pak Untung akhirnya sadar dan menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya semalam. Bu Ningsih mendengarkan dengan ketakutan, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Meskipun demikian, mereka tetap memutuskan untuk membuka kios hari itu, meski tanpa jimat batu hijau yang selama ini mereka andalkan. Namun, hari itu semua berubah. Para pelanggan yang datang mulai mengeluhkan rasa bakso yang hambar, berbeda jauh dari biasanya. Tidak ada yang menikmati makanannya, dan banyak dari mereka yang tidak menghabiskan baksonya. Bahkan, beberapa pelanggan bersumpah tidak akan kembali lagi ke kios Pak Untung. Pak Untung dan Bu Ningsih yang merasa ada yang tidak beres, akhirnya mencicipi bakso buatan mereka sendiri. Benar saja, rasanya tidak seperti biasanya, hambar dan tidak lezat. Kesuksesan mereka yang selama ini dirasakan mulai pudar. Malam harinya, tidak hanya Pak Untung yang mengalami mimpi buruk. Bu Ningsih pun terbangun dalam kondisi yang ketakutan setelah mengalami mimpi serupa. Namun, yang membuatnya lebih ngeri adalah ketika ia tidak menemukan Pak Untung di tempat tidur. Dengan cemas, ia mencari suaminya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Pak Untung berdiri di ruang tengah, menatap tembok dengan wajah kosong. Kepalanya dijedok-jedokkan ke dinding hingga berdarah, dalam kondisi kesurupan oleh sosok pocong yang marah. Panik, Bu Ningsih segera berlari keluar rumah, berteriak minta tolong kepada warga. Para warga yang mendengar teriakan Bu Ningsih segera datang bersama Ustadz Hadi. Mereka langsung menuju rumah Pak Untung. Ketika mereka masuk, salah satu warga langsung diterkam oleh Pak Untung yang masih kesurupan. Warga-warga lain segera membantunya dan memegangi Pak Untung dengan kuat. Ustadz Hadi mulai memanjatkan doa-doa, memohon agar sosok pocong yang merasuki Pak Untung segera keluar. Namun, sosok pocong itu tidak mau pergi begitu saja. Dalam kemarahannya, pocong itu mengungkap rahasia gelap yang disimpan oleh Pak Untung dan Bu Ningsih, bahwa mereka telah melakukan pesugihan dan melanggar perjanjian. Pengakuan ini mengejutkan warga dan tatapan mereka tertuju pada Bu Ningsih, menunggu penjelasan. Dengan penuh rasa bersalah, Bu Ningsih akhirnya mengakui semuanya di hadapan warga. Ia meminta maaf dan memohon agar Ustadz Hadi menyelamatkan suaminya. Setelah usaha keras, Ustadz Hadi berhasil mengusir pocong dari tubuh Pak Untung, namun tidak tanpa konsekuensi. Ustadz Hadi menyampaikan bahwa sebagai bentuk penebusan, Pak Untung dan Bu Ningsih harus membakar semua harta yang mereka peroleh dari pesugihan dan meninggalkan desa. Warga setuju, dan mereka pun diusir dari desa tersebut. Sementara itu Lia, yang tidak mengetahui apa-apa tentang pesugihan itu, dibebaskan dari kesalahan dan memilih mencari pekerjaan di pabrik. Pak Untung dan Bu Ningsih dengan penuh penyesalan membakar seluruh uang yang mereka kumpulkan, disaksikan oleh para warga. Setelah itu, mereka meninggalkan desa dengan tangan hampa, kembali ke kampung halaman Bu Ningsih. Rumor menyebar bahwa setelah kejadian itu, Pak Untung jatuh sakit dan tidak pernah pulih hingga akhirnya meninggal dunia. Bu Ningsih, kini seorang janda, harus memulai hidup baru dengan penuh kesulitan, mencoba menebus dosa-dosa masa lalunya. Kisah tragis mereka menjadi peringatan bagi warga desa bahwa jalan cepat menuju kekayaan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati.